Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di channel Dedi Villain Official. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen waktu. Waktu akan terus berjalan dan tak akan pernah bisa diulang kembali. Orang yang tak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sebenarnya sangat merugi. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Entah itu untuk belajar giat, bekerja rajin, melakukan berbagai aktivitas positif. Waktu adalah sesuatu yang paling kita inginkan, namun sesuatu yang kita gunakan paling buruk. Kenapa manusia perlu mengelola waktu? Pengaturan waktu yang baik merupakan faktor penting dalam mengantarkan seseorang pada kesuksesan. Peribahasa mengatakan, waktu tidak bisa diulang, waktu ibarat pedang, waktu adalah peluang. Jangan menyia-nyiakan waktu, manfaatkan sebaik-baiknya. Jika Anda punya pekerjaan yang harus Anda lakukan, kerjakan sekarang juga. Jangan ditunda, do it now, jangan sampai Anda menyesal kemudian hari. Hargailah waktu Anda, karena waktu tidak akan pernah bisa diulang. Waktu ibarat pedang, jika engkau tidak menebasnya, maka ialah yang akan menebasmu, dan jiwamu jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Setiap waktu adalah peluang, sekali saja waktu berlalu, entah itu dimanfaatkan atau disia-siakan, tetap saja itu tak bisa merayu waktu untuk kembali pulang. Adanya kesempatan atau peluang memang bukan jaminan seseorang akan menjadi sukses. Akan tetapi, orang yang bisa memanfaatkan dan memaksimalkan kesempatan bisa menjadi sukses di masa yang akan datang. Bagaimana cara efektif mengelola waktu? Di dunia ini tak ada yang diberi jumlah waktu berbeda. Semua sama-sama punya waktu 24 jam sehari semalam. Lalu kenapa ada orang bisa lebih produktif setiap harinya dan ada juga yang sebaliknya? Mereka yang bisa lebih produktif dalam bekerja adalah yang tahu cara mengatur waktu. Bagi Anda yang masih merasa kurang bisa mengatur waktu, jangan khawatir. Berikut cara mengatur waktu yang akan membantu Anda lebih produktif dalam bekerja. Cara mengatur waktu yang baik adalah dengan membiasakan diri menyusun daftar apa yang harus dikerjakan esok hari. Susun daftar to-do list ini pada malam sebelum bekerja. Buatkan juga daftar kegiatan untuk 1 atau beberapa bulan ke depan, bahkan sampai 1 tahun kalau memang diperlukan. Tidak ada jaminan Anda akan bisa mengingat semua daftar to-do list tersebut. Ketika Anda lupa, maka kegiatan Anda bisa berantakan. Setelah daftar apa yang harus Anda kerjakan selesai disusun, mulai tentukan mana yang mendapat prioritas utama dan mana yang bisa disampingkan lebih dulu. Lihat dengan seksama kegiatan hari itu, dan tandai mana yang harus dilakukan lebih awal. Ketika Anda sudah menentukan pekerjaan mana yang menjadi prioritas, artinya Anda harus segera melakukannya. Jangan pernah menunda pekerjaan yang telah menjadi prioritas. Jika Anda sudah menandai sebuah pekerjaan sebagai prioritas, maka tidak boleh ada hal lain yang bisa membuat pekerjaan tersebut menjadi tertunda. Abaikan semua gangguan yang datang sampai pekerjaan prioritas tersebut selesai secara tuntas. Anda juga bisa membuat jadwal, bisa di ponsel maupun di jurnal, untuk mengingat pekerjaan apa yang harus diselesaikan. Terlalu banyak pekerjaan yang sering kali membuat Anda mudah jadi pelupa.
maka bantu diri Anda untuk mengingat dengan pencatatan jadwal yang baik. Anda harus tahu apakah pekerjaan bisa diselesaikan sendiri atau harus didelegasikan kepada orang lain. Jika memang Anda masih butuh waktu tambahan menyelesaikan pekerjaan prioritas, Anda bisa mendelegasikan pekerjaan tambahan kepada orang lain yang memang kompeten. Memanfaatkan kemampuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan Anda adalah cara efektif untuk memenuhi semua rencana kerja yang telah disusun. Di luar sana, selalu ada jutaan yang bisa Anda lakukan. Ingatlah, apa yang paling penting dalam hidup Anda sekarang adalah tujuan Anda. Lakukanlah sebagian langkah kecil untuk menuju ke sana. Sekarang juga, ingat, nantinya akan ada gangguan urgent yang mengalihkan Anda. Jika fokuslah hari ini pada tujuan Anda, mumpung belum ada gangguan-gangguan yang datang. Jika Anda merasa waktu luang Anda tidak dimanfaatkan dengan baik selama ini, mulai detik ini belajarlah untuk memanfaatkan waktu luang. Penggunaan waktu luang yang baik akan membantu Anda untuk mengatasi masalah dalam manajemen waktu yang tidak karuan. Kesuksesan tidak ada hubungan dengan bakat seseorang. Hal yang perlu dilakukan adalah membiasakan diri Anda melakukan kebiasaan hebat yang dijalankan oleh orang-orang sukses. Apa yang dibutuhkan supaya sukses? Mengelola waktu? Coba tanya sama semua orang sukses di dunia ini, apakah kesuksesan mereka dilalui lewat jalan yang mulus? Pasti jawabannya tidak. Hidup nggak akan selalu sesuai dengan kemauan kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau. Itu motivasi diri kita. Komitmen kuat. Komitmen adalah hal yang pertama yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang ingin sukses. Jika sejak awal seseorang memiliki hal tersebut, maka orang tersebut setidaknya sudah memiliki modal besar untuk dapat meraih kesuksesannya. Komitmen akan membuat kita selalu memiliki arah yang jelas pada setiap langkah yang kita ambil. Take action. Salah bertindak memang bisa menyebabkan penyesalan, tapi tidak lebih besar daripada penyesalan karena tidak bertindak. Jangan menunggu kebahagiaan sebelum Anda bertindak. Kebahagiaanmu ada dalam tindakan. Dalam mengelola waktu tidak sulit. Belajar manajemen waktu memang tidak mudah dan terkesan sulit. Tapi dengan mengatur waktu dengan baik, kamu akan lebih produktif. Bisa saja kamu membuat karya atau menyelesaikan pekerjaan lain dengan tepat waktu. Bagi Anda yang memiliki berbagai kebiasaan terkait dengan internet dan juga hal lainnya seperti game, televisi, dan aktif di berbagai media sosial, akan sangat tepat jika Anda memiliki manajemen waktu yang cerdas untuk melakukan hal tersebut. Jangan sampai waktu Anda habis terbuang dengan percuma untuk berbagai kegiatan atau kebiasaan yang Anda miliki dan tidak memberi manfaat yang maksimal di dalam kehidupan Anda. Cita-cita bukanlah takdir, tapi sebuah penunjuk arah. Ia bukan perintah, tapi komitmen. Ia tak menentukan masa depan, melainkan wahana untuk menggerakkan sumber daya dan energi bagi usaha membangun masa depan. Kebanyakan orang yang gagal dalam mimpi mereka bukan dari kurangnya kemampuan, tapi dari kurangnya komitmen. Karakter yang membuat kita keluar dari tempat tidur, komitmen yang memindahkan kita ke dalam tindakan, dan disiplin yang membuat kita mampu untuk menindaklanjuti. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang statis. Dia harus dicari dan ditemukan terus-menerus, diusahakan, diperjuangkan. Itu komitmen. Kualitas kehidupan seseorang berbanding lurus dengan komitmen mereka terhadap kesempurnaan. Apapun bidang usaha pilihan mereka, orang hebat adalah orang yang bertindak dengan hati, bukan orang yang bertindak dengan ego. Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak.
dan jarang menghampiri penakut yang tidak berani mengambil tanggung jawab. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditantang untuk tetap berpikir baik, berbicara baik, dan bertindak baik walau hasilnya tak selalu baik. Orang hebat adalah orang yang kata-kata dan tindakannya selaras dengan perbuatannya. Seandainya saja kita selalu benar-benar berpikir sebelum bertindak, pasti penyesalan jarang terjadi. Beranikan diri untuk bertindak walaupun berisiko, karena setidaknya Anda akan bergerak maju, bukan hanya diam. Orang pasti akan memiliki waktu luang, namun setiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai penggunaan waktu luang. Ada yang menggunakan waktu luang untuk bersantai, ada pula yang menggunakan untuk menjalankan pekerjaan. Sebagian besar orang yang sukses karena berkat kerja keras dan manajemen waktu yang baik. Setiap orang memiliki waktu yang sama dalam menjalankan hidupnya, namun tiap orang berbeda dalam memperlakukan waktu yang dimiliki. Waktu sebaik mungkin untuk segala hal yang bermanfaat. Pastikan Anda bisa mengatur manajemen waktu agar tercapai harapan dan cita-citanya. Selamat, sukses selalu, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.